Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bahasa Arab Amia Part 2. Sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana karena nggak ada permintaan juga sih, jadi random aja kali. Random aja ya. Kemarin kita sudah bahas bahasa Arab Amia Part 1. Nah, kali ini saya akan lebih fokus ke vocabulary atau ke kosakata. Toyib. Nah, ini saya sudah catat teman-teman. Oke, kita akan langsung saja mulai. Kosakata pertama yaitu pergi. Pergi bahasa Arab Amianya yaitu roh. Kalau di Fusha mungkin zahaba, tapi kalau biasanya di sini amianya itu roh. Kayak misalnya ana ibgha roh, saya ingin pergi ke warung. Ana ibgha roh bakala atau bagala. Di sini kof itu biasanya disebut go. Jadi ana ruh bagala, saya ruh pergi, bakala yaitu ke toko atau ke warung. Kalau di Fusha mungkin ana uridu ingin. Kalau di sini abgha itu ingin. Kemudian yang kedua barra itu artinya di luar. Kayak misalnya seseorang pengen, misalnya saya tanya, di mana kamu simpan tas saya? Terus saya jawab di luar. Nah, itu kita biasanya gunakan kata fi barra, di luar, fi barra. Kemudian yang ketiga nanti, yaitu ba'den. Kayak misalnya, ayo kita makan. Terus kita jawab nanti aja. Kayak misalnya ba'den gitu, ba'den. Atau misalnya kita lagi bercerita, saya gini loh tadi loh, terus ada yang bilang, terus gimana lagi? Kita bisa bilang ba'den gitu. Ba'den. Terus jalanan itu torik ya, pakai kof, torik. Kemudian kalau mobil itu sayyarah. Kalau pesawat yaitu tayyar. Kemudian sabah itu pagi, sabah. Kemudian billail itu malam, atau siang itu dhuhri. Berkata zuhur, dhahri, fid dhahri. Kemudian susu itu halib. Kemudian kalau air putih itu moya. Kalau bahasa fusonya itu ma'ah. Kalau amianya moya. Kemudian biarin di sini, misalnya ini saya kembalikan kuncimu. Terus orang itu bilang biarin aja di sini dulu. Kita bisa pakai kalimat khalihena, kayak khalihena, biarin aja di sini, khalihena. Khali yaitu biarin, hena di sini, hena di sana. Terus kayak misalnya, apakah kamu mengerti? Bisa kita pakai fihimti. Fihimti itu lebih ke perempuan. Fihimti kalau untuk laki-laki kayak faham tah gitu. Kemudian ketok yaitu torikul. Kalau pintu bab, jadi torikul bab yaitu ketok pintu. Kemudian mita yaitu kapan, mita. Jadi kayak misalnya pasien tanya, kapan saya datang lagi? Mita hiji,
kapan kapan datang lagi, mita hiji. Kemudian selalu, kayak saya selalu makan tiap pagi. Selalu itu kayak daiman. Ana daiman akil kullus sabah. Kayak misalnya saya selalu makan setiap pagi. Jadi selalu yaitu daiman. Kalau abadan itu never atau enggak, tidak pernah, never, abadan. Kemudian apa lagi? Al-yaum yaitu hari ini, besok yaitu bukroh, kemarin yaitu ams. Al-yaum hari ini, besok bukroh, kemarin ams. Kemudian kayak misalnya bukain ini dong, kayak misalnya kita bisa bilang iftah, buka. Itu kayak lebih ke kalimat perintah, iftah. Misalnya buka pintu, iftahil bab. Kemudian cukup bisa kita gunakan kata bas. Kayak misalnya kamu mau tambahan susu lagi nggak? Kita bisa bilang bas, khalas yaitu selesai. Udah makan? Khalas. Atau bisa juga sih kayak kitanya khalas itu kayak selain artinya selesai, udah, kayak misalnya udah nggak mau lagi gitu. Kayak misalnya ayo makan lagi, khalas gitu. Oke. Kemudian kalau orang itu nafar. Kalau di dalam itu jua. Biasanya mereka bilangnya jua atau gua. Kalau orang Mesir biasanya bilangnya gua. Kemudian muskilah. Kalau di sini kayaknya sama sih antara fuso sama amia. Muskilah itu adalah masalah. Kayak misalnya saya ada masalah nih, atau kita sedang membuat kesalahan misalnya dalam pekerjaan. Terus kita bilang wallah ana muskila atau inti muskila. Kayak misalnya ada seseorang yang buat masalah, kita cuma bilang inti muskila gitu, inti muskila, fi muskil, atau ada masalah, fi muskila. Bahasa Arab fusoh bagaimana kalau di yang kita pelajari di sekolah dulu biasanya kan kaifa. Nah, kalau di amianya itu beda lagi teman-teman. Sebenarnya sama tapi kayak pengucapannya aja yang beda. Kayak kalau secara tertulisnya kaifa, kalau secara amiyahnya itu disebutnya itu kaif. Nah, artinya bagaimana. Jadi kalau misalnya kaifa haluk, kalau halak itu kan kabar. Kayak dulu kita waktu belajar di sekolah biasanya kan diajarin kaifa haluka, artinya bagaimana kabarmu. Nah, kalau di sini kita cuma bisa bilang kaif hal gitu aja, udah, mereka udah ngerti. Oke teman-teman, jadi untuk yang vlog kali ini mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang ingin tanya, teman-teman bisa komen below in this vlog. Insyaallah nanti kita bahas lagi di next vlog. Assalamualaikum.